permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita balik lagi di Assalamualaikum Bunda, Bun. Ya. Dan Iya. tema kita pada pagi hari ini adalah sudah betulkah sholat kita? Nah, pertanyaan Bunda nih bagus nih, seperti yang saya alami nih. Kalau lagi sholat tuh udah nih berusaha khusyuk gitu. Ada aja tuh. Aduh, ini udah rokat berapa nih ya? Iya. Berapa ini? Udah tambahin aja satu dah. Gitu. Saya berpikiran banyakin aja deh daripada kurang gitu, Bunda. Oh, gitu. Kalau Bunda tadi ini malahan kepikiran. Suaminya udah makan belum ya? Nah. Anak saya siapa yang jemput ya? Oh iya, saya belum punya anak. Oh, gitu. Sampai segitunya ya. Ini gimana nih? Gimana nih, Masya Bunda? Allah, baik. Terima kasih ya Bang Ya. ya. Bunda Lisa izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin was-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bun, Bunda, sepertinya permasalahan tadi yang ditanya permasalahan kita semua ya. Bahwa ketika sholat baru Allahu Akbar, pikiran kita kemana-mana. Dan memang itulah yang menjadi sasarannya setan untuk mengganggu kita. Yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu datang untuk mengganggu, membisikkan di hati kita supaya kita was-was. Apa yang kita ingat ketika dalam sholat jadi lupa. Apa yang kita lupa, tapi ketika dalam sholat jadi ingat. Setan selalu mencari pintu masuk untuk mengganggu hambanya Allah dalam beribadah. Oleh karena itu, pertama yang bisa kita lakukan sebelum kita sholat, pastikan apa yang mengganggu kita tuntaskan dulu supaya khusyuk sholat kita. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntungnya orang ketika dia khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Bisa dijadikan tempat sholat kita ini ada penghalangnya. Contoh, kita cari tembok, di hadapan kita terhalang dengan tembok. Atau misalnya lemari. Ya, kalau dalam istilah bahasa Arab adalah sutroh, penghalang. Nah, bisa kita sholat yang di hadapan kita tertutup dengan apa ya? Pendeknya pandangan kita. Karena kita udah beres semua, perut kita udah nggak pengen buang air, kemudian juga semua beresan sudah. Tapi ketika pandangan jauh, maka kita akan melihat apa yang ada di hadapan kita. Betul apa enggak? Betul. Jadi boleh kita mencari tempat sholat yang sekira-kiranya pendeklah pandangan kita. Yang ketiga yaitu kita bisa mencoba mengartikan bacaan demi bacaan yang kita lakukan di dalam hati. Dan kita satukan gerakan dengan hati kita. Allahu Akbar, kita sedang berserah diri kepada Allah. Ketika ruku, ketika sujud, itu semua kita sedang berserah diri kepada Allah. Jadi hati kita condong penyerahan diri kita kepada Allah. Memang di dalam sholat ada sunnah yang abad, ada sunnah yang hayat. Kalau sunnah yang hayat, kalau tertinggal itu nggak usah kita yang namanya sujud syahwi. Tapi kalau yang namanya sunnah abad, ini dianjurkan kita untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Ini pernah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya ketika kita tertinggal rokaat dalam sholat, lupa rokaat sholat, maka kerjakanlah sujud sebelum salam. Itu namanya sujud sahwi. Bun, Bunda. Dan yang tidak kalah penting adalah sempurnakanlah sholat kita dengan sholat yang nawafil. Sholat-sholat tambahan. Karena nanti di yaumil qiyamah ketika ketidaksempurnaan sholat fardu kita, tidak sempurna ya. Karena kalau bolongnya sholat fardu harus diganti dengan qada. Tapi kalau ketidaksempurnaan sholat fardu kita akan dicari mana tabungan-tabungan sholat sunnah. Kalau ada yang tertinggal mungkin tidak khusyuk, mungkin kurang khusyuk, mungkin aurat tersingkap, atau mungkin ada sunnah-sunnah yang tertinggal, maka akan ditambal dengan sholat sunnah yang dia miliki. Oleh karena itu fardunya diperhatikan, sholat sunnahnya juga ditambahkan insya Allah. Apa yang dibaca ketika sujud sahwi? Perbanyak baca tasbih gitu Bang. Tapi benar juga tuh tadi Bang Melki. Apa tuh, Bun? Ketika ragu mau sholat maghrib ini 2 apa 3 ya, maka lebih bagus adalah menambahkan rokaat supaya lebih aman. Biasanya di rokaat ketiga tuh Bun, rupanya. Kenapa? Iya, rokaat kedua. 2 apa 3. Udah tahiyat, apa belum gitu tuh ya Bang ya.
Mana suara sekitar bunyi lato-lato lu tetak. Maka bagus Bang diulang lagi tuh Betul. kita tambah lagi rakaat. Mantap dah Melki wibawanya dah. Bun! Ya. Bunda! Iya. Tema kita pada pagi hari ini adalah sudah benarkah sholat kita? Ada yang baper, silakan. Waduh, Bunda, langsung senior dulu nih. Silakan Bunda. Senior Bang. Senior. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Haja Maimunah dari Majelis Taklim Nurul Falah Duren Sawit. Iya Bunda. Saya baper nih. Ada. Iya Bunda. Rumah saya dekat masjid. Kemudian saya beserta suami dan anak-anak saya, keluarga saya berjamaah di masjid. Masjid itu juga wakaf keluarga dan Ya. pengurusnya juga, pengelolanya juga Keluarga. Kemudian yang jadi permasalahan, imamnya itu sudah tua. Waduh, aki-aki. Iya, bacaannya itu suka salah dan tidak jelas. Oke. Saya sudah sampaikan kepada pengurus untuk diganti imamnya. Tapi tetap saja Masih Bapak itu juga? Masih. Jadi imam. Aki-aki. jadi imam yang tua itu. Pertanyaan saya, apakah sholat saya sah atau tidak dengan imam yang gak jelas? Imamnya salah kalau imam Iya, salah imam. gitu ya. Segitu aja ya pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sah gak tuh sholatnya kalau imamnya salah? Masya Allah. Izin Bunda. Ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Dikatakan di dalam kitab Nihayatuz Zain karya Al-Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Pandangan daripada mazhab Asy-Syafi'i ketika surah selain Al-Fatihah, ya, jika kesalahan itu tidak mengubah makna dan dilakukan karena tidak tahu atau lupa, maka sahlah sholatnya dan sah juga orang yang bermakmum kepadanya walaupun itu dikatakan makruh. Sementara apabila dilakukannya dengan sadar, sengaja, maka dijatuhi hukumnya haram. Penting oleh kita ngasih usul udah sama dekem. DKM. Sama DKM. Cari, siapkan kriteria seorang imam dan khotib. Apa tuh cirinya atau kriteria orang yang bisa menjadi imam? Pertama, yang fasih bacaannya. Yang kedua, yang memang alim daripada ilmu fikih. Oleh karenanya, yuk siapkan imam, siapkan khatib yang bagus karena akan mempengaruhi kekhusyuan seorang makmum pada masjid tersebut. Insya Allah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Jangan kemana-mana ya, abis ini kita balik lagi tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh